Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Misteri Penampakan Pocong Pesugihan. Cerita hari ini akan menceritakan kisah berburu penampakan pocong pesugihan ataupun pocong jadi-jadian oleh manusia yang bersekutu dengan jin. Berikut inilah cerita mistis penampakan pocong pesugihan seperti halnya di daerah kampung dan desa di berbagai pelosok. Di daerah aku pun, Indramayu, kata pesugihan ataupun nyupang, istilah dan bahasa Indramayu telah sangat terdengar familiar di telinga para warga desa ataupun kampung kami. Saking familiarnya, sampai-sampai jika ada orang kaya mendadak ataupun usahanya maju pesat, maka banyak warga yang mengatakan kemungkinan dia menganut ilmu pesugihan atau berkolaborasi dengan jin agar cepat kaya. Memang terdengar sangat naif, namun itulah realita yang ada di kampung kami. Biarpun dibicarakan secara berbisik-bisik atau diistilahkannya bisik-bisik tetangga, namun hal seperti ini telah menjadi semacam kebiasaan warga desa kami, terutama para ibu-ibu jika sedang rumpi di teras-teras rumah tempat mereka berkumpul. Pengalaman ini memang kejadiannya telah berlangsung amat lama, akan tetapi tidak ada salahnya berbagi cerita misteri penampakan pocong pesugihan berikut ini. Alkisah di suatu kampung kami, kita sebut saja di kampung Cibuntu, yang ada di ujung barat Kabupaten Indramayu ataupun perbatasan dengan Kabupaten Subang. Malam itu semilir angin begitu lembut sepoi-sepoi menerpa wajah saya. Suasana malam yang cerah, langit yang begitu cerahnya dengan dihiasi oleh bintang-bintang yang begitu indah dipandang mata. Sedang asik-asiknya memandangi bintang-bintang dan menerawang di langit lepas. Tiba-tiba saja saya dikejutkan dengan suara salah seorang teman yang dengan seketika langsung membuyarkan lamunan saya. Sebut saja namanya Kasrim. "Jangan melamun saja, nanti kamu ditemenin hantu loh," ucap Kasrim terus dengan senyum kecut. Saya menyeletuk, "Mana ada Kasrim, sore-sore begini mana ada hantu gentayangan. Paling ada juga janda bohai yang melalui," jawab saya sambil bergurau. Terus Kasrim juga menimpali, "Apa kamu gak tahu ya, baru-baru ini ada orang lagi geger. Kebanyakan sedang membicarakan bahwa ada penampakan pocong jadi-jadian berkeliaran pada saat malam hari Jumat Kliwon." "Ah, yang beneran, Srim?" jawab saya acuh tak acuh. "Beneran lah," jawab Kasrim dengan serius. Kemudian dengan rasa penuh penasaran, aku bertanya lagi, "Memang kamu tahu dari mana?" Terus Kasri menjawab, "Tahu dari Ibu Dewi yang rumahnya di ujung desa kita ini. Kata Ibu Dewi pas malam Jumat Kliwon, dia melihat ada pocong di depan rumahnya." "Memang kronologinya gimana?" tanya saya lagi tambah penasaran. Terus Kasrim bercerita, katanya entah mengapa dan ada apa pada malam Jumat Kliwon tersebut. Ibu Dewi sudah tidur, telah beberapa kali matanya berusaha dipejamkan. Akan tetapi percuma, matanya masih saja amat susah untuk dipejamkan. Tidak bisa tidur juga. Terus dia keluar dari kamar menuju ruangan tamu untuk duduk-duduk di kursi depan. Baru saja Ibu Dewi duduk, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara gedubrak di teras depan rumahnya. Dengan refleks Ibu Dewi segera beranjak dari kursi, mengetahui apa yang terjadi di teras depan rumahnya. Lewat jendela rumahnya yang terletak agak tinggi, Ibu Dewi berjalan berjinjit-jinjit dengan maksud untuk sampai kepalanya mampu melihat keluar rumahnya tanpa terdengar. Dengan perasaan takut campur penasaran, dia pun memberanikan diri mengintip melalui hordeng jendela rumahnya. Dia melihat ke teras depan rumahnya. Betapa amat terkejutnya hati Ibu Dewi yang pada saat melihat ada satu sosok di pekarangan rumahnya berbentuk pocong. Dia tidak percaya dengan pandangannya sendiri. Adapun mengucek-ngucek matanya untuk lebih memastikan lagi apa benar yang dilihat di depan pekarangan rumahnya tersebut ialah pocong. Walaupun Ibu Dewi telah mengucek-ngucek matanya, pocong itu masih ada. Serta yang lebih penasaran lagi, pocong itu kakinya menempel di tanah. Karena konon kata orang, jika pocong sungguhan, kakinya tidaklah menyentuh tanah. Beberapa detik kemudian, Ibu Dewi cuma tertegun.
Tiba-tiba saja pocong itu menoleh ke arah Ibu Dewi, yang membuat Ibu Dewi bertambah terkejut. Wajahnya berupa pocong itu amat Ibu Dewi kenal. Sesudah menoleh, pocong itu pergi seperti di film-film. Wush! Jalannya secepat kilat. Demikian Kasrim berkata sambil mengakhiri ceritanya. Namun kata Kasrim, Ibu Dewi tidak mau menyebutkan siapa orangnya. Itu juga yang membuat kami makin penasaran. Bermula dari cerita Kasrim itu, kemudian Kasrim sepakat untuk pergi mendatangkan orang yang mempunyai ilmu linui di kampung kami. Tidak sampai memakan waktu lama, kira-kira cuma 5 menit. Tibalah kami di rumah orang yang dituakan di kampung kami. Dia bernama Kang Midi. Orangnya berpenampilan amat kalem, serta bicaranya ceplas-ceplos. Makanya kami bisa akrab dengan beliau. Sesudah uluk salam, sambil mengetuk pintu rumahnya, keluarlah Kang Midi. Begitu kami memanggil beliau, sambil menjawab salam kami, Kang Midi terus mempersilahkan kami berdua masuk. Terus saya dan Kasrim masuk dan duduk di kursi yang berjejer rapi di dalam ruangan itu. Sesudah duduk, Kang Midi membuka pertanyaan kepada kami. Ada apa malam-malam begini kalian datang menemui saya? Terus saya jawab, begini Kang, tadi Kasrim bercerita panjang lebar kepada aku. Katanya di gang sebelah ada pocong jadi-jadian alias nyupang. Jawab saya, terus Kang Midi menimpali, iya memang, sebenarnya aku telah tahu itu. Jawab beliau, sontak membuat saya dan Kasrim melongo. Terus kamu mau apa? Tanya Kang Midi. Sebagai anak muda yang serba ingin tahu alias penasaran, apa salahnya Kang jika kita pergi ke sana Kang? Siapa tahu bisa menjumpai penampakan pocong jadi-jadian itu. Jawab saya. Kang Midi tertegun sejenak dan berkata, iya boleh saja, aku mau. Namun kalau seandainya nanti kita berjumpa dengan pocong jadi-jadian itu, aku minta kepada kalian berdua supaya jangan sampai kalian ngomong kepada orang-orang apa yang bakal kalian ketahui nanti. Sebab takutnya menjadi fitnah. Lagian kan masih belum tentu orang yang menjadi pocong itu sudah merugikan kita, terang Kang Midi. Seperti di komando saja, kami berdua juga kompak menjawab, iya Kang, beres. Kemudian Kang Midi masuk ke dalam kamarnya dan keluar lagi sambil membawa sebuah keris yang berukuran rada kecil, kira-kira berukuran 5 cm saja. Terus dimasukkan keris itu ke sakunya. Kemudian Kang Midi juga mengajak kami berdua pergi ke tempat awal pertama pocong jadi-jadian itu terlihat di teras Ibu Dewi, tepatnya di ujung kampung kami, yang tempatnya masih banyak lahan-lahan yang kosong. Dengan berjalan kaki, kira-kira 30 menit baru sampai kami bertiga ke tempat itu. Hari telah amat malam, sekitar jam 23 waktu Indonesia Barat. Daun pohon yang diterpa oleh angin dan suara lolongan anjing dari kejauhan yang membuat suasana terasa semakin mencekam. Sebenarnya saya dan Kasrim agak takut dengan suasana seperti ini, hanya karena ditemani oleh Kang Midi yang membuat saya dan Kasrim menjadi berani. Kami berdua dengan Kasrim selalu pandang terus. Kang Midi berkata, jika benar pocong jadi-jadian tersebut ada, pasti sebentar lagi dia keluar. Ayo kita bersembunyi saja di balik pohon besar itu. Terus kami bertiga mencari tempat persembunyian. Supaya tidak terlihat pocong, kami tunggu di balik pohon itu. Di tengah kegelapan malam, dengan perasaan dak-dikduk, campur penasaran, kami bertiga dengan sabar menunggu. Di balik pohon besar itu, benar saja apa yang dikatakan oleh Kang Midi. Tidak berapa lama kami menanti, sekitar setengah jam, muncullah dari rerimbunan pohon satu sosok berbentuk putih yang lama-kelamaan semakin terlihat jelas di antara celah-celah pohon yang besar-besar. Ya, dialah pocong jadi-jadian yang selama ini menjadi pembicaraan ramai di masyarakat di desa kami. Dengan tidak menyadari keberadaan kami, pocong jadi-jadian itu melintas ke arah jalan setapak yang tidak jauh dari tempat pohon kami sembunyi. Terus dengan terpekik di dalam hati, aku mengucapkan istighfar di dalam hati. Sosok pocong jadi-jadian itu jelas sekali terlihat oleh kami, dan yang membuat kami terkejut ialah wajah pocong jadi-jadian itu amat kami kenal. Dia ialah salah seorang tetangga kami. Sesudah pocong jadi-jadian itu menjauh dan hilang di kegelapan malam, terus Kang Midi menepuk bahu kami berdua. Sudah,
ayo kita pulang." Dan Kang Midi pun berkata, "Sekarang kamu berdua telah tahu, dan ingat, jangan bicara ataupun bercerita kepada siapapun. Cukup ini menjadi rahasia kita bertiga saja." Dengan perasaan campur aduk, saya dan Kasrim cuma bisa menganggukkan kepala. Di benak saya terlintas pikiran, kok ada ya orang ingin kaya sampai menjadi pocong, yang sudah jelas-jelas itu perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, mengingat setan iblis dapat menyerupai manusia siapa saja, kecuali para nabi tentunya, dan untuk menghindari fitnah, kami sudah sepakat untuk menjaga rahasia tersebut. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.